Pohon kopi adalah tanaman semak belukar atau pohon kecil berkayu dengan beberapa ciri khas, di antaranya batangnya tegak, daunnya hijau, dan bunganya berwarna putih dengan aroma yang khas. Pohon kopi ini juga memiliki buah yang berisi biji kopi, dan biji tersebut kemudian diolah menjadi minuman kopi seperti yang kita kenal saat ini. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis kopi yang umum kita kenal seperti kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Setiap jenis kopi tentu memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk bentuk daun, ukuran biji, dan rasa kopi yang dihasilkannya. Berikut ini adalah beberapa cara atau bagaimana agar pohon kopi kita selalu produktif berbuah setiap tahunnya. Tetapi sebelum itu, seperti biasanya, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean video terbaru dari kami. Untuk menjaga kestabilan buah kopi, tentu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, di antaranya pemangkasan yang teratur, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, serta pengelolaan air yang baik. Pemangkasan dapat membantu tanaman kopi mendapatkan cahaya matahari yang cukup dan mengurangi risiko serangan hama dan penyakit. Pemupukan yang tepat juga akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berbuah. Sementara pengendalian hama dan penyakit bisa mencegah kerusakan pada buah kopi. Pengelolaan air yang baik juga itu bisa memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup tanpa menyebabkan banjir atau kekeringan pada lahan. Dan berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan pohon kopi kita. Poin pertama adalah pemangkasan. Pemangkasan bisa juga menggunakan atau disebut pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk ini dilakukan pada tanaman muda untuk membentuk tajuk yang baik dan mencegah cabang utama tumbuh terlalu tinggi. Ada juga pemangkasan setelah panen. Pemangkasan setelah panen ini dapat membantu membuang cabang tua dan tidak produktif, serta cabang yang terserang hama penyakit. Ada juga yang disebut dengan pemangkasan reguler. Untuk pemangkasan reguler ini, lakukan setiap 3 bulan sekali untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap optimal. Poin yang kedua adalah pemupukan. Untuk pemupukan ini bisa dilakukan secara berkala. Lakukan setiap 3 bulan sekali untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman. Selanjutnya kita bisa kombinasi pupuk organik dan anorganik. Bisa menggunakan pupuk organik dan anorganik, itu dapat membantu menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah. Untuk pemilihan pupuk, selain pupuk Ponska, pupuk yang mengandung fosfat juga dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh pupuk fosfat yang disebut dengan pupuk tunggal fosfat. Di antaranya ada SP36 atau super fosfat. Pupuk ini mengandung 36% fosfat dan 5% sulfur. Ada juga TSP, triple super fosfat. Pupuk ini juga mengandung 46-48% fosfat dan 15% kalsium. Selanjutnya ada Vertipos Paktani. Pupuk ini memiliki kadar fosfat 20% dengan tambahan unsur seperti magnesium sulfur, silika, boron, dan kalsium. Bisa juga kita menggunakan pupuk majemuk NPK seperti Growmore yang 10:55:10. Pupuk NPK ini memiliki kandungan fosfor yang tinggi. Ada juga pupuk NPK Mutiara yang 16:16:16. Pupuk NPK ini juga mengandung fosfor dalam proporsi yang sesuai.
Ada juga pupuk fosfat alami seperti pohon pisang dan daun kelor, itu bisa kita gunakan secara alami. Untuk yang poin ketiga tadi, ini adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama ini bisa dilakukan dengan cara pengamatan rutin. Lakukan pengamatan rutin terhadap tanaman untuk mendeteksi adanya hama atau penyakit. Bisa juga penggunaan pestisida. Jika ditemukan hama atau penyakit, maka gunakanlah pestisida yang tepat sesuai dengan jenis hama atau penyakit tersebut. Kita juga bisa melakukan sanitasi. Hilangkan buah kopi yang terserang hama atau penyakit untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Nah, ini juga kita kalau memang bisa lakukan pengelolaan air. Jadi penyiraman yang tepat. Pastikan tanaman yang mendapatkan air yang cukup, terutama saat musim kemarau. Untuk pengairan yang baik, usahakan hindari penyiraman berlebihan yang dapat menyebabkan banjir atau akar tanaman menjadi busuk. Nah, nanti tanaman malah bisa mati akhirnya. Dan penggunaan irigasi kalau memang dimungkinkan. Jika memungkinkan, gunakan sistem irigasi yang efisien untuk menghemat air tersebut. Nah, dengan langkah-langkah yang telah kita terangkan tadi, itu bisa menjadi solusi untuk kita semua agar buah kopi atau hasil panen kita setiap tahunnya, pohon kopi kita bisa selalu produktif untuk berbuah kalau memang bisa menerapkan langkah-langkah tersebut. Tentu semua itu butuh proses dan usaha atau upaya yang keras, karena kami yakin petani sendiri, Anda sendiri para petani semuanya itu lebih berpengalaman dalam sistem praktek, bukan hanya sekedar teori. Tetapi alangkah baiknya jika praktek yang sering dilakukan berdasarkan pengalaman para petani sendiri itu dibarengi dengan teori masa kini yang banyak diberikan wawasan oleh para penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di daerah masing-masing. Tentu itu akan lebih bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan hasil pertanian kita selama ini, khususnya petani kopi.